Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dalam agama Islam, orang yang mampu menghafal Al-Quran disebut sebagai hafiz. Jika yang menghafal Al-Quran seorang perempuan maka disebut hafizah. Gelar hafiz merupakan gelar yang dianggap terhormat dalam agama Islam. Untuk menjadi hafiz dan hafizah, seseorang harus mengikuti program menghafal Al-Quran yang disebut sebagai tahfiz. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Secara ilmu pengetahuan, kalimat yang memiliki irama, kalimat yang memiliki rima kata. Kalimat yang terdapat pengulangan bunyi, seperti kalimat sastra dalam Al-Quran, akan lebih mudah dihafal. Contoh sederhananya seperti ini, syair lagu adalah kalimat yang memiliki rima kata. Sehingga seorang penyanyi akan bisa dengan mudah menghafalkan ratusan syair lagu. Dan seorang penyanyi tidak mungkin bisa menghafal satu lembar pelajaran sekolah anaknya. Sebenarnya tradisi menghafal, tradisi hafalan, berakar dari tradisi suku kabilah Arab di zaman jahiliyah, yang pada waktu itu belum memiliki tradisi menulis. Selain tradisi hafalan, ada beberapa tradisi suku Arab di zaman jahiliyah yang masih dipegang teguh, diadopsi dan ditiru oleh umat Islam sampai saat ini. Mulai dari tradisi akikah, melakukan ibadah puasa Asyura, sudah dilakukan oleh suku Arab di zaman jahiliyah. Cara sebagian umat Islam mengagungkan ketua kelompoknya merupakan hasil dari meniru tradisi suku kabilah Arab di zaman jahiliyah. Cara sebagian umat Islam mengagungkan imam besarnya, mengagungkan nasab, keturunan dari imam besarnya, juga bagian tradisi suku Arab di zaman jahiliyah. Pada zaman jauh sebelum datangnya Islam, orang Arab pada zaman jahiliyah juga sudah mengenal ibadah haji, ibadah yang merupakan warisan dari leluhurnya. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tradisi bangsa Arab di zaman Nabi Muhammad, maka sebaiknya terlebih dahulu mengenal beberapa suku kabilah yang hidup menetap di Mekah dan di Madinah. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku kabilah, di antaranya suku pendatang, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj adalah suku terkemuka yang berasal dari Yaman yang menetap di Madinah. Suku Quraisy, yaitu suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim yang menetap di Mekah dan sekitarnya. Suku Bani Asad adalah suku Arab yang masih memiliki hubungan keluarga dengan suku Quraisy. Suku Bani Ghatafan, yaitu suku Arab yang merupakan salah satu kabilah terkuat di Jazirah Arab bagian utara. Suku Jurhum, yaitu suku Arab yang berasal dari Yaman dan mendiami Mekah. Suku Bani Quda'ah, yaitu suku Arab yang terpecah menjadi banyak suku, di antaranya suku Bali, suku Juhainah, suku Kalbe, dan suku Bahra. Selain itu, ada juga suku kabilah Arab lainnya, seperti suku Samud, suku Tasem, suku Amalikah, suku Jadis, suku Barik, dan suku Daus. Suku kabilah Arab adalah sekelompok masyarakat yang tidak memiliki tradisi menulis, kecuali suku kabilah Arab yang berasal dari Yaman. Ketika suku Arab yang bertempat tinggal di Madinah dan daerah sekitarnya masih mementingkan orasi, mengabadikan suatu peristiwa dengan syair puisi yang dihafalkan turun-temurun. Bangsa Yaman pada waktu itu sudah mengenal tulisan, mengabadikan suatu peristiwa lewat tulisan. Bangsa Yaman mulai bertempat tinggal di Mekah sekitar tahun 500 Masehi. Riwayat sejarah kedatangan bangsa Yaman menurut sejarah Islam sebagai berikut. Seorang raja dari Yaman, yaitu Raja Abraha, terkenal karena kepemimpinannya dalam melakukan serbuan terhadap orang dari suku Quraisy di Mekah. Penyerbuan yang terjadi sekitar tahun 570 Masehi. Pada awal datangnya bangsa Yaman, masyarakat suku Arab masih bertradisi lisan. Yang dimaksud tradisi lisan adalah tradisi tutur kata,
kata-kata yang diucapkan, bukan ditulis. Segala peristiwa akan disimpan, dihafalkan, dituturkan turun-temurun. Dari banyak sumber sejarah yang kami dapatkan, suku Arab pada masa sebelum kedatangan bangsa Yaman tidak memiliki tradisi menulis. Hampir seluruh suku Arab yang menetap di Madinah dan Mekah tidak bisa menulis. Oleh suku kabilah Arab, kegiatan menulis belum suatu yang dianggap penting. Kecerdasan seseorang di zaman sebelum Nabi Muhammad lahir ditandai dengan kemampuannya menghafal dan kemampuannya dalam menyampaikan cerita suatu peristiwa lewat tutur kata dalam kalimat yang indah. Seseorang akan sangat disegani, akan sangat dihormati di kalangan suku kabilah Arab apabila mampu menyampaikan suatu peristiwa, menyampaikan cerita lewat susunan kalimat yang indah dalam bentuk syair puisi. Para penyair lebih dihormati dari kepala suku, bahkan lebih terhormat dari panglima perang. Kalimat syair puisi yang mampu menggetarkan hati, yang diucapkan oleh penyair, akan dijadikan panutan dalam hidup. Para penyair memiliki kedudukan sosial terhormat dalam kehidupan suku Arab di zaman jahiliyah. Karena peran mereka adalah menjaga kehormatan suku dan merangkum sejarah lewat cerita dalam kalimat syair yang indah. Para penyair di zaman sebelum Nabi Muhammad tidak menulis kalimat syair yang diucapkannya. Setiap penyair memiliki pembantu yang ditugaskan untuk menghafal hasil inspirasi kalimat syair puisi yang didapatkannya. Barulah berdekatan pada zaman Nabi Muhammad, mulai dikenal juru tulis, para penyair mulai memiliki juru tulis. Walaupun di zaman Nabi Muhammad sudah mulai ada juru tulis, ayat Al-Quran masih diutamakan untuk dihafal. Setelah Nabi Muhammad wafat, ketika terjadi peristiwa Yamamah, para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal pada peristiwa tersebut. Umar bin Khattab menjadi khawatir, Al-Quran akan hilang dan rusak. Lalu Umar bin Khattab memberi saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan semua ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu untuk melakukannya, karena cara tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, meneruskan kekhalifahan Abu Bakar, ayat Al-Quran secara khusus ditulis, dikumpulkan ke dalam satu mushaf. Dan menjadi tanda awal, tradisi menulis dianggap penting oleh bangsa Arab. Pada zaman khalifah selanjutnya, setelah Khalifah Umar, benda bertuliskan dan berciri Islam mulai dibuat, dan ditemukan umat Islam pada saat ini sebagai bukti sejarah. Salah satu contohnya, peninggalan uang koin yang bertuliskan aksara Arab bukan dibuat di zaman Nabi Muhammad. Peninggalan uang koin ini dibuat oleh khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan pada zaman setelah 100 tahun wafatnya Nabi Muhammad. Dan gambar yang terdapat pada uang koin ini diduga merupakan gambar dari Abdul Malik bin Marwan. Prasasti tertua berupa tulisan dalam bahasa Arab Nabat memang ada. Prasasti tersebut diberi nama Namara. Tulisan yang terdapat pada batu, yang dibuat sekitar tahun 328 Masehi. Dan prasasti Namara disimpan, dipamerkan di Museum Louvre di Prancis. Prasasti Namara diduga merupakan batu nisan. Ada juga pendapat dari sejarawan lain yang mengatakan bahwa prasasti Namara adalah monumen penghormatan. Akan tetapi, prasasti yang diberi nama Namara ini ditemukan di Al-Namara, di daerah yang berlokasi di Suriah bagian selatan. Yang berjarak sekitar 2000 km dari kota Mekah, ditemukan sangat jauh dari kota Mekah dan tidak ada hubungannya dengan sejarah kota Mekah. Sedangkan di kota Madinah dan kota Mekah, tidak ada prasasti berisi tulisan yang ditemukan, yang menceritakan kejadian suatu peristiwa di zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi jika ada sejarawan yang akan meneliti kejadian di masa lalu sebelum zaman Nabi Muhammad, maka akan kesulitan menemukan bukti arkeologis yang menunjukkan suatu peristiwa di kota Mekah. Misalnya mencari bukti tertulis tentang kapan bangunan Ka'bah pertama kali dibangun dan siapa yang membangunnya. Maka tidak akan ditemukan prasastinya sebagai bukti yang menuliskan hal tersebut di sekitar Ka'bah. Cerita tentang asal mula bangunan Ka'bah hampir seluruhnya irasional, satu cerita yang bersifat keyakinan. Cerita irasional adalah cerita yang tanpa bukti arkeologis. Salah satu contohnya yaitu, Ka'bah diceritakan dibangun oleh malaikat yang turun dari langit.
Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail hanya bertugas meninggikan bangunan Ka'bah. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Bukti dari siapa orang yang pertama kali membangun Ka'bah hanya terdapat dalam cerita suku kabilah Arab yang diwariskan turun-temurun. Dan hanya terdapat pada tulisan yang ditulis di zaman jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tidak ada bukti arkeologis dan tidak ada prasasti di sekitar Ka'bah yang bertuliskan nama orang pertama yang membangunnya. Kecuali hanya bekas pijakan kaki yang dipercaya sebagai bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim. Dan tumpukan batu yang dikenal dengan sebutan batu hijir. Dari tidak adanya satupun benda arkeologis yang ditemukan yang menuliskan keadaan suku kabilah Arab di zaman sebelum datangnya Islam, maka bisa menjadi bukti bahwa memang benar suku kabilah Arab pada zaman sebelum Nabi Muhammad belum memiliki tradisi menulis.